Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muhtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada satu ayat yang sering sekali khatib sampaikan pada setiap Jumat, dimanapun Jumat itu dilaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati sebelum engkau meninggal dalam keadaan Islam. Jemaah rahimakumullah, begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam hidup di dunia ini jangan sampai lupa bahwa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuju kampung akhirat. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diuji tentang kesungguhan keimanannya itu. Akan diuji tentang kesungguhannya dalam meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita diuji dengan musibah. Terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesenangan dan kesusahan. Terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sehat dan sakit. Dan terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekayaan dan kemiskinan. Semua yang hidup di dunia ini ketika masih bernama manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mengaku dirinya beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, terkadang kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan saja. Padahal hal yang menyenangkan pun adalah ujian yang berat bagi kita yang hidup di dunia ini. Pangkat dan jabatan yang kita punya, kedudukan yang kita punya, harta yang melimpah, keluarga dan anak yang sehat-sehat serta sejahtera, itu ujian bagi kita, jemaah rahimakumullah. Orang yang kuat ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lisannya akan berkata,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah nantinya. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedikit rasa sakit, dengan sedikit kekurangan, dengan adanya musibah, jangan biasakan untuk berkeluh kesah. Jangan biarkan untuk berkeluh kesah. Jangan mengeluh atas apa yang menimpa kita, jemaah rahimakumullah. Dan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang menyenangkan, maka berucap yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Jemaah rahimakumullah, yang perlu kita contoh dan kita ikuti adalah di selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang sangat tinggi, dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kekuasaan yang luar biasa, dan dengan harta yang melimpah, apa katanya jemaah? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur au akfur. Ini adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk menguji diriku, apa aku bersyukur atau aku ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak ada musibah yang diterima oleh orang Islam kecuali Allah menghapus kesalahan dan dosanya. Dan perantaraan musibah yang diterima, meskipun musibah yang diterima hanya sekedar tertusuk jarum saja. Jemaah rahimakumullah, terkadang Allah memberi kita ujian dengan rasa takut. Takut terhadap bencana, atau takut terhadap wabah penyakit, atau yang semacamnya, atau diuji dengan rasa lapar karena krisis ekonomi, karena kekurangan makanan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kekurangan harta benda, jiwa, dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka jemaah rahimakumullah, bersabarlah atas setiap ujian yang diberikan kepada kita. Bersabarlah atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena itu ujian. Itu ujian jemaah.
Dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesenangan, maka tanamkan pada diri ini, jemaah rahimakumullah, semuanya itu anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut disyukuri. Jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana khuliqa haluan idza massahu sarru jazua wa idza massahul khairu manua illal musallin. Itulah manusia, jemaah rahimakumullah. Manusia yang selalu sifatnya berkeluh kesah. Ketika diberikan ujian sedikit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkeluh kesah. Namun ketika diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lupa terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pergunakanlah hati ini, bersihkanlah hati ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu itu. Kemudian sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imana?" Beritahukan kepada kami ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Qala aktsiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, fafirru ilallah. Larilah kita kembali kepada Allah. Karena selama ini mungkin kita sudah lari menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sibuk dengan harta kekayaan yang kita punya, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, sibuk dengan pangkat dan jabatan yang kita sandang, kita lupa kepada Allah. Sisakan waktumu untuk betul-betul merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghambakan diri kepadanya, untuk bersujud, berserah diri kepadanya. Jemaah rahimakumullah, demikian ceramah singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.